atas langit yang ketujuh, wa tahtal arsy, dan di bawah arsy. Jadi arsy itu lebih tinggi ya, lebih tinggi. Oleh karena itu ketika Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj ya, kemudian malaikat Jibril itu bilang sama Nabi, ya Rasul, ini saya ngantar itu sampai sini aja deh ya, kalau saya maju setindak saya harus kena silang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi itu nanti yang namanya surga itu berarti itu di bawah arsy ya, di bawah arsy. Qala ba'du, telah berkata sebagian mereka, walil jannati samaniyatu abwabin, dan surga itu ada 8 pintu yang kita suka dengar tuh ya. Nanti ada masing-masing itu ada pintu raya, ada pintu macam-macam tuh ya. Jadi nanti masing-masing itu mereka yang mau masuk ke dalam surga itu masing-masing daripada pintu-pintu mereka. Kalau orang yang ahli puasa, kemudian ahli sholat duha, itu masing-masing nanti mereka datang untuk melaksanakan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga. Ya, samaniyatu abwabin, kullu babin, tiap-tiap pintu itu yadkhuluhu sab'una alfi rajulin sofan wahidan. Nanti tiap pintu itu akan dimasuki oleh 70.000 ya orang, 70.000 orang, sofan wahidan, satu baris. Wahia, surga itu usulun, satu bangunan, mabniyatun, yang terbina terbangun, burukun wazawaya. Nanti di surga itu ada kamar-kamar dan ujung-ujung, wa manaziru ba'duha fawqa, dan ada pemandangan-pemandangan sebagian di antara sebagian. Minaz zahabi, itu pemandangan itu, bangunan itu dari emas. Wal fiddati, dari perak. Wal zabarjadi, dan zabarjad. Wal zamrud, wal lu'lu', wal marjan, wal kafur, wal ambar. Ini semuanya itu tempat-tempat yang permata-permata itu semuanya. Wa khairu zalika minal jawahiri nafisati, dan selain itu daripada permata-permata yang mahal ya. Kita nggak bisa bayangin deh kalau kebetulan kita bangun rumah, kemudian bangun rumah itu dari emas semua ya, gimana kita ya. Ini nanti di surga dulu, dan ini Allah sediakan kepada orang-orang yang patuh dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbuatannya itu kita bukan di sana, perbuatannya kita di sini ya. Itu makanya ya sekarang saya sih anjurin kalau kita melaksanakan sholat itu sholat sunat aja deh. Sholat sunat itu dari mulai sholat subuh ya, kata Nabi, sholatul fajri rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi kalau kita biasa melaksanakan qobliyah fajar, qobliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya ya. Itu sholat subuh aja daripada dunia beserta isinya, apalagi sholat subuhnya ya. Itu qobliyahnya aja tuh, dunia beserta isinya. Kalau ini orang diserahkan dunia beserta isinya, itu kalau melaksanakan sholat subuh, qobliyah subuh, itu lebih baik dari melaksanakan sholat subuh. Cuma kita nggak tahu aja ya, kita nggak bisa bayang-bayangin bagaimana ini model begini ya. Nah itu, jadi kalau kita sudah yakin, itu sudah kita melaksanakan, nah itu nanti kita akan mendapatkan itu semua ya. Itu makanya janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya benar ya. Itu bukannya uiddat lil muttaqin, itu semuanya diserahkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ada satu saat Nabi pernah mengatakan tuh ya, ana
orang melaksanakan sholat, ketika melaksanakan sholat kemudian dia pada melirik ke sana ke sini. Ya orang kan ada tuh kalau sholat melaksanakan sholat kemudian pakai ke sana, pakai ke sini. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, ana khairun mimman ta'tabitu. Saya ini sebaik-baik yang kamu itu orang yang melihat kepada orang lain. Kalau orang melihat ke sana kemari, melirik ke sana kemari, lebih baik melirik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita melaksanakan sholat itu dengan penuh khusyukan, dengan penuh pengharapan kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya. Ya, dan janji Allah Subhanahu wa taala ini pasti di semuanya itu. Makanya kita dengan kita melaksanakan ini semua, dengan kita melaksanakan apa yang telah digariskan, yang telah disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu sebetulnya sesuatu yang paling baik yang kita lakukan. Ya, ya kemudian qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur kata 4 rakaat. Kata Nabi, ya, arba'un ba'dal abda'un qabla dhuhri wa arba'un ba'da harramahullahu biasadahu alana. Jadi kalau orang biasa melaksanakan qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, itu diharamkan ya badannya itu dijilat oleh api neraka. Coba aja ya, kalau orang melaksanakan qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, itu diharamkan untuk dijilat oleh api neraka. Kalau api neraka itu nggak mampu untuk menjilat, apalagi api yang lain. Tuh, ya. Cuman kadang-kadang kalau dia udah melaksanakan itu dia garang ke itu nggak boleh. Tangannya itu ditaruh di atas api. Ini kan saya udah melaksanakan qobliyah zuhur, nggak boleh. Ya, makanya perbuatan yang baik, yang benar itu nggak boleh dipublikasikan. Ya, ditunjukkan sama orang. Ya, kalau ditunjukkan kepada orang ya nggak bisa. Ya, kalau kita laksanakan kemudian suatu saat ada orang kemudian sesuatu dia di dalam satu tempat itu kebakaran, kemudian dia nggak bisa ngapain, itu bisa diatasi itu. Saya dulu ini waktu tahun berapa itu di 8 Agustus itu bisa ada orang kebakaran. Ketika kebakaran, kemudian dia lagi tidur. Waktu dia tidur, kemudian diteriakin kebakaran, dia lagi tidur. Akhirnya dia dibawa. Pas dia bawa, diangkat itu semuanya yang dibawa itu anaknya itu guling. Ketika dia guling, kemudian akhirnya dia keluar, masuk lagi. Waktu dia masuk, ya dia masuk lagi, mau keluar lagi, itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang pernah melaksanakan qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur 4 rakaat itu. Kalau kebetulan kondisi lagi mepet gitu, bismillah itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kan kadang-kadang kita juga nggak mau gitu. Ya. Kemudian qobliyah asar 4 rakaat, kata Allah, kata Nabi, rahimallahu mro'an sholat qoblal asri arba'at. Allah sayang kalau orang biasa melaksanakan qobliyah asar 4 rakaat. Nah, ketika Allah itu sayang, ya itu Allah itu berikan itu satu cobaan. Jadi kadang-kadang orang kalau orang disayang sama Allah Subhanahu wa taala enak aja itu. Kalau kebetulan memang disayang sama Allah Subhanahu wa taala, daripada nanti dia akan disiksa, diberikan cobaan. Diberikan cobaan, kemudian diberikan penyakit, diberikan ini. Supaya apa? Supaya akibatnya itu dia mendapatkan ridho, mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kadang-kadang. Ya, kemudian ba'diyah asar, ba'diyah isya 4 rakaat. Arba'un ba'dal isya'i kana ka'adli lailatul qadri. Orang biasa melaksanakan ba'diyah isya 4 rakaat, itu sama juga dia mendapatkan malam Lailatul Qadar.
melaksanakan Ba'diyah Isya 4 rakaat itu kadang-kadang dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar kan kita nggak tahu. Ya adanya di malam ganjil. Ya malam ganjil kita nggak tahu kapan itu. Tapi kalau kita melaksanakan Ba'diyah Isya 4 rakaat itu seakan-akan kita mendapatkan